Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, what's up Scott? Kembali lagi di channel Scott. Kali ini gue bakal ngasih tahu kepada kalian semua tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka Penegak. Harapannya bagi kalian semua yang masih Pramuka Penggalang atau yang belum join ke Pramuka Penegak, kalian jadi mau ikut Pramuka Penegak karena kegiatannya itu gak ngebosanin. Dan juga bagi kalian yang baru aja mampir atau baru aja nonton channel gue ini ngebahas tentang airsoft dan juga pramuka. Jadi bagi kalian yang suka salah satunya atau suka kedua-duanya, coba aja subscribe ke channel ini karena gue bakalan ngebahas banyak lagi tentang kedua hal tersebut, gitu kan. Jadi sebelum kita ngebahas topik utamanya, ya kita intro dulu. Oke, jadi sebelum gue ngejelasin tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Pramuka Penegak, gue pengen mastiin dulu kalian semua ini udah tahu belum tentang Pramuka Penegak itu apa. Jadi kalau kalian yang masih belum tahu tentang Pramuka Penegak itu apa, kalian bisa tonton dulu video yang ada di pojok kanan atas ini atau yang ada di link di deskripsi gue ya. Jadi kalian tonton dulu, itu video tentang penjelasan tentang Pramuka Penegak. Dan itu salah satu video pertama gue, jadi pembahasannya masih terbata-bata. Jadi mohon maaf kalau misalkan masih jelek penyampaiannya, tolong jangan dihujat, oke? Dan juga di sini gue pengen kasih tahu kegiatan-kegiatan yang pernah gue dengar atau pernah gue ikutin. Jadi nggak semua kegiatan yang di Pramuka Penegak ini gue kasih tahu ya, karena takutnya gue juga bingung cara ngejelasinnya gimana dan gue takut salah definisi gitu kan. Dan langsung aja yang pertama itu ada kegiatan yang namanya Raimuna. Nah, Raimuna ini gue dengar pas pertama kali gue masuk SMA tahun 2017. Raimunanya itu adalah udah tingkat nasional. Jadi apa itu kegiatan Raimuna? Raimuna itu adalah kegiatan perkumpulan antara Pramuka Penegak dan juga Pramuka Pandega yang dikemas dalam perkemahan berskala besar. Nah, Raimuna ini bisa diselenggarakan oleh kuartir cabang, daerah, dan bahkan nasional gitu. Dan Ranti juga sebenarnya bisa ngebuat Raimuna ini karena pada kalau nggak salah tahun 2016 atau 2015 Pramuka Ranting Kelapa Gading itu pernah ngebuat Raimuna. Kenapa boleh Raimuna dibuat di Ranting? Karena gue pikir ini adalah kegiatan penegak, yang dimana kegiatan penegak itu dari, oleh, dan untuk kita. Jadi kalau misalkan kita yang punya ide yang buat, toh ya itu juga buat diri kita sendiri, ya kan? Dan kata Raimuna ini berasal dari bahasa Papua. Gue kurang tahu tepatnya dari mana, bukan kurang tahu, lupa dari daerah mana. Yang jelas itu terdiri dari kata Rai dan Muna, yang artinya itu perkumpulan antar ketua suku dalam suatu forum yang menghasilkan tujuan suci untuk kepentingan bersama, seperti itu. Lalu yang kedua ada namanya kegiatan Gladian Pemimpin Satuan, atau bisa kita sebut Dian Pinsa. Nah, kegiatan ini pernah gue dengar diselenggarakan oleh Ranting Tanjung Priok, gitu kan. Kalau nggak salah tahun 2018 juga gitu ya. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang dimana pemimpin sangga utama atau pradana, terus ada pemimpin sangga dan wakil pemimpin sangga, yang dimana tujuan kegiatan itu untuk manajerial, kepemimpinan, dan juga administrasi yang ada di Pramuka. Dan kegiatan ini bisa diselenggarakan oleh ranting, cabang, daerah, dan bahkan nasional jika dianggap ini perlu untuk dilaksanakan, seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya perkemahan antar saka atau bisa kita sebut peran saka. Dan kegiatan ini pernah gue dengar itu tahun 2018 juga kalau nggak salah. Dan itu tingkatnya udah nasional. Kalau nggak salah lagi, gue lupa soalnya. Jadi mohon maaf kalau misalkan salah. Dan peransakanya itu diadakan di Buperta Cibubur. Nah, kegiatan peransaka ini adalah kegiatan perkemahan yang anggotanya itu dari saka-saka, gitu kan. Dan pada saat itu yang ada di Buperta itu saka-saka dari Trimatra yang terdiri dari Dirgantara, terus Wirakartika, dan juga Bahari. Jadi 3 saka itu membuat perkemahan. Dan peransaka ini bisa dilaksanakan apabila pesertanya itu dari 2 saka atau bahkan lebih gitu kan. Ya kalau cuma 1 saka doang ngapain kan perkemahan antar saka gitu kan. 1 biji doang sakanya gitu. Udah lo perkemah sendiri aja gitu.
Yang keempat, ada yang namanya KPDK, atau kita kepanjangannya itu adalah Kursus Pengelola Dewan Kerja, atau kalau bisa Dewan Kerja, bisa Dewan Ambalan, bisa Dewan Saka. Jadi misalnya KPDK atau KPDA atau KPDS, tergantung targetnya itu ke siapa pesertanya, seperti itu. Dan kegiatan ini pernah gue ikutin dari cabang Jakarta Utara, dan dimana pada saat itu gue sebagai perwakilan Dewan Kerja, seperti itu. Dan di KPDK ini itu juga anggotanya itu ya para dewan gitu kan, ya entah Dewan Kerja, Dewan Saka, atau juga Dewan Saka gitu kan. Harapannya setelah mereka mengikuti kegiatan ini, mereka bisa mengelola dewan-dewannya masing-masing secara baik dan benar. Jadi ini sama seperti Dian Binsat ya. Jadi di situ mereka dikasih tahu tentang manajerial, tentang kepemimpinan juga, dan juga tentang administrasi yang ada di pramuka, seperti itu. Mulai dari surat menyurat, mulai dari proposal, mulai dari sistem kepemimpinan atau garis komando gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan wah ini tentang penegak nih, kita harus ke pembina yang mana gitu, atau nanti kita proposal susunannya kayak gimana nih yang benar gitu. Jadi di situ dijelasin semua di KPDK, seperti itu. Oke, jadi yang kelima ya. Yang kelima itu ada kegiatan yang namanya sidang paripurna. Jadi sidang paripurna ini adalah sidang penegak dan juga panitia gitu ya, yang dimana dia menyusun program kerja selama 1 tahun gitu kan. Jadi ya mereka menyusun program kerja, pengen ngebuat acara-acara apa aja didiskusikan di situ. Nanti ada saran, ada tambahan dan macam-macam sebagainya. Ya dia di situ. Dan ini pramuka penegak dan panitianya ini yang termasuk ke dalam Dewan Kerja. Jadi ini ya kegiatannya Dewan Kerja gitu. Dan mungkin ada juga kayak Dewan Saka dan Dewan Ranting dan Dewan Ambalan gitu ya, tapi gue kurang tahu namanya namanya sidang paripurna juga atau apa. Tapi kalau misalkan kalian tahu, coba kolom komentar di bawah ya, kita diskusi juga di bawah. Lalu yang keenam ada yang namanya Muspanitra. Nah, Muspanitra ini adalah forumnya punya penegak dan padega yang fungsinya untuk mengganti masa jabatan suatu dewan kerja, baik cabang, ranting, cabang, daerah atau bahkan nasional. Jadi di Muspanitra ini nanti bakalan ada calon-calon dari calon-calon ketua yang bakalan kampanye lah istilahnya di acara tersebut. Jadi menyampaikan visi misi, nanti di situ juga ada debat dan banyak lagi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Muspanitra itu untuk menentukan atau memilih siapa ketua yang layak memimpin di masa periode selanjutnya. Dan ini Muspanitra ini mengikuti masa periode dari suatu kuartir ya. Jadi biasanya satu kuartir itu masa baktinya atau masa jabatannya itu selama 5 tahun. Jadi Muspanitra ini dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi apabila nanti ada pergantian secara mendadak ketua, itu bisa di PAW, pergantian antar waktu untuk menggantikan ketua tersebut, seperti itu. Lalu yang terakhir nih, yang ketujuh, ada kegiatan yang namanya ulang janji. Nah, acara ulang janji ini itu acara yang dilaksanakan sebelum hari pramuka, yaitu tanggal 14 Agustus. Jadi malamnya tanggal 13 malamnya gitu ya, atau kita bisa bilang kalau misalkan minggunya itu tanggal 14 ya malmingnya itu ada kegiatan ulang janji, yang dimana di acara ulang janji tersebut ini pernah gue ikutin juga ya. Acara ulang janji tersebut itu ada kegiatan upacara yang sakral, dari mana nanti di situ ada api unggun. Kalau nggak ada api unggun ya biasanya nanti bakalan ada api dasadharma kalau nggak salah. Jadi seperti upacara api unggun, tapi itu nanti di ujung-ujungnya ada kata-kata tambahan untuk mengulang janji kita ke pramuka. Ya seperti itu. Gue lupa susunan acaranya kayak gimana, yang jelas gue pernah ikut itu di Kuarcap Jakarta Utara, seperti itu. Jadi ya
sekian aja, sepertinya 7 kegiatan sudah cukup untuk membuat kalian tertarik. Tapi oh ya, gue pengen nambahin satu lagi. Kegiatan pramuka ini satu lagi ada yang namanya seminar. Nah, seminar ini gue pernah ngikutin acaranya itu dari daerah. Seminar yang pertama itu adalah penguatan gerakan kepramukaan tahun 2017 kalau nggak salah, pas pertama kali gue masih masuk pramuka juga, itu di akhir bulan Desember kalau nggak salah. Itu selama 3 hari di puncak. Jadi di situ gue dikasih tahu tentang pramuka lebih dalam lagi, mulai dari definisinya, sistematiknya kayak gimana, jalur pemandunya kayak gitu gimana, itu dijelasin gue semua di situ. Lalu ada juga gue pernah ikutin itu jurnalistik dan entrepreneurship. Itu tahun 2018 awal, Februari atau Januari di Wardah DKI Jakarta. Itu selama 3 hari juga, dan gue mengikutinya itu yang jurnalistik seperti itu. Jadi gue di situ dikasih tahu cara pakai kamera yang benar gimana, cara membuat sinematik kayak gimana. Ya pokoknya tentang jurnalistik gue di situ dikasih tahu selama 3 hari tersebut. Dan satu lagi ya, yang ke-9 ini, gue pengen ngasih tahu kalau pramuka itu ada juga kegiatan yang namanya bakti sosial. Jadi dimana kita di sini berbakti atau mengabdi kepada masyarakat gitu. Dan kemarin bakti sosial yang dilakukan oleh Kuartir Ranting Kelapa Gading itu adalah memberikan sembako kepada orang-orang yang terdampak COVID-19. Nah, dananya kita dapat dari mana supaya kita bisa beli sembako itu? Kita nggak minta dananya, tapi kita mengumpulkan dana tersebut. Dengan cara apa? Kita jualan takjil untuk berbuka, dan dimana untungnya itu nanti kita alihkan untuk memberi sembako gitu ya. Jadi udah kumpul banyak, lalu kita berikan kepada yang membutuhkan. Alhamdulillah kemarin kita mendapatkan 12 box sembako gitu ya. Ya alhamdulillah, walaupun sedikit tapi setidaknya itu masih berguna untuk yang membutuhkan gitu. Dan kita itu memberikannya kalau nggak salah H-2 apa H-1 sebelum lebaran gitu. Tanggal 22 kalau nggak salah kita kasih gitu. Jadi ya udah segitu aja penjelasan dari gue. Semoga kalian jadi tertarik ikut pramuka penegak, karena you will get lot of experience from Rover Scott, man. Lo gak bakalan rugi lo ikut pramuka penegak. Mulai lo dapat banyak kegiatan, banyak pengalaman, kalian dapat doi juga gitu kan, kalian dapat banyak teman gitu kan. Wah, seru lah pokoknya. Ya cinta pakai tenda juga adalah pasti lah. Udah, cukup sekian dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi jangan lupa di like, komen ya. Buat kalian pengen nyampein pendapat, komen aja. Kalian pengen request apa, komen aja, insya Allah gitu juga. Udah, gue Gemma Maulana Antifarisian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.